Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ke-12 ini, kita akan melanjutkan pembahasan penting hari ini, yaitu peran teknologi baru, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Cloud Computing dalam transformasi digital. Ketiga teknologi ini bukanlah teknologi yang berdiri sendiri. Justru, kekuatan utamanya muncul ketika ketiganya saling terintegrasi dan membentuk sebuah konvergensi teknologi. Dalam banyak literatur, kombinasi ini sering disebut sebagai Holy Trinity of Digital Transformation. Coba kalian perhatikan layanan digital yang sering kalian gunakan sehari-hari seperti e-commerce, transportasi online, atau layanan kesehatan digital. Pernahkah kalian bertanya, mengapa layanan tersebut terasa semakin cepat, semakin personal, dan semakin responsif? Jawabannya tidak lepas dari pemanfaatan IoT, AI, dan cloud secara bersamaan. Secara akademik, materi ini penting karena membantu kalian memahami fondasi teknologi sistem digital modern. Sementara dalam dunia nyata, pemahaman ini sangat dibutuhkan oleh industri untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Oleh karena itu, setelah mengikuti pembelajaran ini, saya harapkan kalian mampu memahami konsep dasar Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Cloud Computing, serta menjelaskan bagaimana ketiganya saling terhubung dalam sistem e-digital. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menganalisis contoh penerapan teknologi tersebut dalam berbagai sektor, khususnya di Indonesia. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran kita hari ini bukan sekadar memahami definisi, tetapi mampu melihat gambaran besar transformasi digital secara kritis dan kontekstual. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, dimulai dari pemahaman konsep dasar masing-masing teknologi. Pertama, Internet of Things atau IoT. IoT dapat kita pahami sebagai jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan mampu mengumpulkan serta mengirimkan data secara real-time. Perangkat ini bisa berupa sensor suhu, kamera, mesin industri, kendaraan, hingga perangkat rumah pintar. Contoh sederhananya adalah sensor suhu di gudang penyimpanan. Sensor tersebut terus-menerus mengirimkan data kondisi ruangan tanpa perlu campur tangan manusia. Dari sini muncul pertanyaan penting. Jika data dikumpulkan terus-menerus, kemana data tersebut disimpan dan diproses? Disinilah peran cloud computing menjadi krusial. Cloud computing adalah penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, dan aplikasi melalui internet secara fleksibel dan scalable. Cloud memungkinkan organisasi menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan tanpa harus membangun infrastruktur sendiri. Selanjutnya, Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan simulasi kecerdasan manusia yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan. AI tidak bekerja tanpa data. Oleh karena itu, AI sangat bergantung pada data yang dikumpulkan oleh IoT dan disimpan di cloud. Jika kita susun alurnya, IoT berperan mengumpulkan data dari dunia fisik. Cloud menyediakan infrastruktur untuk menyimpan dan memproses data tersebut, dan AI menganalisis data untuk menghasilkan wawasan, prediksi, dan rekomendasi. Inilah inti dari konvergensi teknologi dalam transformasi e-digital. Selanjutnya, mari kita bahas lebih spesifik mengenai peran IoT dalam mendorong sistem e-digital. IoT memungkinkan pengumpulan data secara real-time. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Dalam konteks e-commerce, IoT digunakan untuk pelacakan inventaris,
pemantauan pengiriman, dan personalisasi interaksi dengan pelanggan. Dalam konteks Smart City, IoT mendukung sistem transportasi cerdas, manajemen energi yang efisien, serta layanan publik yang lebih responsif. Tanpa data real-time dari IoT, sistem digital tidak akan mampu merespons perubahan secara cepat. Berikutnya kita masuk ke peran artificial intelligence. AI berfungsi sebagai otak dari sistem e-digital. AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola yang tidak dapat dikenali oleh manusia secara manual. Contohnya adalah sistem rekomendasi produk di e-commerce, chatbot layanan pelanggan, dan sistem prediksi kerusakan mesin di industri. Perlu dicatat bahwa AI tidak selalu berbentuk robot. Sebagian besar AI justru bekerja di balik layar dalam bentuk algoritma dan model analisis data. Pertanyaannya untuk kalian, tanpa AI, apakah data yang sangat besar dari IoT dapat dimanfaatkan secara optimal? Jawabannya tentu tidak. Sekarang kita fokus pada cloud computing sebagai fondasi infrastruktur e-digital. Cloud memungkinkan sistem digital untuk berskala besar, fleksibel, dan efisien. Cloud juga menjadi penghubung utama antara IoT dan AI. Selain itu, cloud mendukung konsep edge computing, yaitu pemrosesan data yang dilakukan lebih dekat ke sumber data. Pendekatan ini penting untuk mengurangi latensi, menghemat bandwidth, serta meningkatkan keamanan dan privasi data. Dalam konteks Indonesia, kita dapat melihat implementasi konvergensi ini pada ekosistem GoTo, sektor manufaktur, layanan kesehatan digital, serta logistik dan transportasi. IoT mengumpulkan data lapangan, AI menganalisis dan memprediksi, sedangkan cloud menjadi pusat pengelolaan data dan layanan. Namun, transformasi e-digital juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, privasi, interoperabilitas sistem, etika AI, serta kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penerapan teknologi harus disertai dengan kebijakan, regulasi, dan pengembangan kompetensi yang memadai. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa IoT, AI, dan cloud merupakan fondasi utama sistem e-digital modern. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk ekosistem digital yang cerdas, efisien, dan adaptif. Saya harap setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian tidak hanya memahami konsep teknologinya, tetapi juga mampu berpikir kritis terhadap dampak dan tantangan transformasi digital di masa depan. Jangan lupa untuk isi presensi dan ikuti forum diskusi yang sudah saya lampirkan di LMS. Salam sehat selalu. Terima kasih.